ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan mahat khairul ummah santriwan santriwati yang kita niatkan buat abi umi beserta jamaah haji khairul ummah, mudah-mudahan sehat walafiat, Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Siapkan bukunya, pensilnya, kalau ada yang penting dicatat. Hari ini kita akan bahas tentang fenomena media sosial atau medsos, sosial media, media sosial. Karena malam Jumat besok insya Allah kalian sudah berada di mengingatkan kita untuk sama-sama belajar bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Karena mungkin kalian nih santri khairul ummah, ada nggak yang nggak punya medsos? Ada. Yang nggak punya satu pun medsos, baik itu WhatsApp, Facebook, TikTok, ada? Nggak ada. Yang nggak punya sama sekali, ada? Ada. Yang nggak punya sama sekali media sosial, ada? Jujur nih, jujur. Ada nggak? Nggak ada. Yang nggak punya sama sekali, ada? Oh, ini rusak berarti punya. WhatsApp berarti masih punya. Apa? Nggak punya HP, yakin? Nggak pakai media sosial HP emaknya? Nggak. Nah, maka sekarang kita belajar bagaimana menggunakan sosial media dengan sesuai nilai-nilai Islam. Jadi kalian harus paham dulu, media sosial itu adalah wadah, ya, wadah atau sarana atau fasilitas. Nanti dimohon terakhir perwakilan kelas seperti biasa mengumpulkan absen, ya. Perwakilan kelas seperti biasa mengumpulkan absen 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi medsos ini adalah wadah atau sarana atau fasilitas atau juga bisa dibilang alat yang menjembatani hubungan dan komunikasi antar sesama manusia. Bentuknya bisa berupa apapun. Ada yang Facebook, ada yang WhatsApp, ada yang Instagram, ada yang TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, dan sebagainya. Ya, jadi sekarang rata-rata anak-anak dari anak-anak itu, apalagi usia kalian SMP, SMA, yang kuliah rata-rata semua punya media sosial.
Nanti dalam Quran surah An-Nur Allah berfirman, Quran surah An-Nur ayat 15 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idzalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa la tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Nanti dicatat aja Quran surah An-Nur ayat 15. Jadi apa? Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Wa taquluna bi afwahikum, dan kamu katakan dengan mulutmu ma laysa lakum bihi ilmun, apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun. Kalau dulu nggak ada media sosial, adanya sarananya mulut. Jadi kalau kamu dapat berita dari mulut ke mulut, kamu nggak tahu kebenarannya, kamu sampaikan kepada orang, wa tasrabunahu hayyinan, dan kamu ngira itu nyampain mulut ke mulut hal yang kamu tidak ketahui itu sesuatu yang ringan. Wa huwa indallahi 'azim, padahal di sisi Allah itu adalah azim, itu adalah kalau kejelekan adalah dosa yang besar. Maka ketika kita tidak tahu kebenarannya, kita harus tabayyun. Ya, nanti kalau di media sosial banyak hoaks, jangan sampai kamu ikut-ikutan nyebarin hoaks sampai 1000 orang. Dan kalau media sosial itu kan semua tahu. Media sosial pengikutmu berapa, ratusan orang, berarti ratusan orang itu tahu. Maka harus ditabayyun dulu. Jadi jangan nge-share hal yang kamu tidak ketahui kebenarannya, kecuali itu kebaikan. Kalau itu sifatnya adu domba dan lain-lain, maka kamu harus tabayyun. Jangan nge-share yang kamu tidak tahu itu benar atau tidak. Apalagi gosip, berita yang menimbulkan, membuka aib orang lain tapi nggak jelas kebenarannya, itu maka jangan di-share. Karena di sini Al-Quran tidak menyebutkan medsos, tapi Al-Quran menyebutkan mulut. Mulut itu sarana, seperti medsos itu juga sebuah sarana. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, wa man satara musliman satarahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang satara musliman, menutup aib seorang muslim, satarahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya kelak di hari kiamat. Jadi jangan sampai kamu berantem lalu jadi belum lama Kak Intan dapat kabar ada santri yang berantem lewat media sampai kejelekannya itu dijadikan status, sampai di share di status atau di cerita IG dan sebagainya. Nah, hati-hati, nggak boleh ya, karena ranah media jangankan media sosial, kamu buka aib orang lain. Aib itu bukan dalam artian gini, kejelekan yang memang kamu gak bisa ngatasin, evaluasi bagaimana agar dia itu tambah baik. Beda halnya dengan gini, Neng, perhatikan. Kalau kamu buka aib itu kan kejelekan. Misalnya itu teman kamu punya aib, misalnya ketika lagi tidur ngorok, nah nggak boleh dibuka-buka. Atau ketika lagi tidur ngiler, nggak boleh dibuka-buka. Karena hal itu, iya. Beda halnya gini, ada santri yang kabur, yang bawa HP, itu mah justru
Beda. Bukan aib kejelekan, itu memang harus dilaporkan karena melanggar peraturan. Kecuali bawa HP atau laptopnya dipegang atau atas izin dari guru. Misalnya Kak Precil mau lomba olimpiade, bawa HP atau bawa laptop dipegang pembina, nggak apa-apa. Tapi ini bawa HP diam-diam, akhirnya belajarnya nggak fokus, akhirnya waktunya kegiatan sambil buka-buka HP diam-diam sembunyi-sembunyi, itu harus dilaporkan. Kalau itu bukan aib, memang untuk evaluasi pembelajaran. Kalau aib itu begini, Neng, kamu misalnya ya pelit dah, nggak usah dibuka-buka, udah. Gak usah dia mau pelit, gak usah, udah itu aib manusia, biarin. Atau misalnya kamu hal yang ibaratnya aib kejelekan kamu, misalnya itu orang kulitnya ini banget, ya hitam atau apalah, ada bulunya, jangan dibuka-buka, ini nggak boleh. Ya, aib sesuatu kejelekan yang itu harus ditutupi. Apalagi bukannya di media sosial. Atau misalnya gini, sama halnya kamu misalnya foto orang lagi tidur ileran, di-share di media sosial. Nggak boleh juga. Misalnya kamu foto orang yang lagi nggak pakai hijab, aurat di-share di media sosial, itu juga nggak boleh, membuka aib. Jadi media sosial itu boleh dipakai untuk silaturahim, ya, karena Allah di dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam hadis riwayat Abu Daud, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi amrihi falyasil rahimahu. Man ahabba, barang siapa, ahabba yang cinta, ayyubsata lahu fi rizqihi, bahwa dilapangkan lahu baginya fi rizqihi, pada rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan bahwa dia ibaratnya tuh wa ayyun sa'alahu, sa'ala itu sa'al itu pertanyaan, ya, dipinta baginya fi atharihi, pada bekasnya, falyasil rahimahu, atau ini dalam artian dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya falyasil bersilaturahim, yasil sambunglah, rahimahu. Nah, rahimahu itu kasih sayangnya, maksudnya silaturahim. Silaturahim ini boleh menggunakan media sosial dan dia menambah rizki serta insya Allah menambah umur. Nah, maka di media sosial ini kamu kalau bisa tidak usah men-share atau memposting sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau mau ngikutin sunnah Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikanlah oleh kalian dariku meskipun hanya satu ayat. Kalau mau sampaiinnya untuk dakwah, untuk kebaikan, ya. Jadi ini ada kisah dari
kitab Ihya Ulumuddin. Ada kisah bahwasanya ini diceritakan Syahdan pada suatu saat Sulaiman bin Abdul Malik tengah duduk santai bersama Syekh Az-Zuhri dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nih, mau ngomong sini pakai mic. Kalau mau ngomong nanti boleh pakai mic ya, berbagi cerita boleh. Perhatikan dulu, belajar. Jadi suatu saat Sulaiman bin Abdul Malik tengah duduk santai bersama Syekh Az-Zuhri. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Ini Sulaiman bin Abdul Malik berkata, "Aku mendengar sebuah berita bahwa engkau menggunjingku, mengataiku atau menggunjingku, mengatai begini dan begini." Laki-laki tersebut menjawab, "Enggak Tuan, saya tidak mengatakan hal itu." Jadi ada orang yang cerita jelek kepada si Sulaiman bin Abdul Malik. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik ketemu sama orangnya. Dia bilang bahwa dia mendengar dari orang lain tuh, ini orang yang tadi ini ngatain dia, ngunjing dia begini. Kata orang yang tadi enggak. Jadi terus si Sulaiman bin Abdul Malik menyanggah, berita ini datang dari seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi misalnya gini, kamu punya bestie kamu bilang bahwa kamu dijelek-jelekan oleh si A, ya. Lalu ketika kamu ketemu si A, kamu berkata, si A, katanya kamu habis jelek-jelekin aku begini. Karena aku dapatnya dari orang yang dipercaya nih, dari bestiku. Lalu kemudian Syekh Az-Zuhri menengah-nengahin dan berkata pada Sulaiman bin Abdul Malik tadi, "Tidaklah seorang yang suka mengadu domba dapat dikatakan seorang yang jujur." Kemudian ia menjawabnya, "Engkau benar." Jadi maksudnya apa? Terus Sulaiman bin Abdul Malik berkata pada seorang tersebut, "Pergilah, semoga keselamatan selalu menyertaimu." Artinya apa? Artinya kamu jangan terlalu percaya walaupun itu sama bestimu, kalau dia ngomongnya nggak baik kepada orang lain, ya. Pernyataan yang tidak baik maka jangan terlalu dipercaya, apalagi sampai ngadu domba akhirnya kamu berantem. Maka ada cerita lagi, adu domba pembawa kehancuran, masih sama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menceritakan bahwa Hamad bin Salamah berkata, seorang laki-laki menjual seorang budak. Ia berkata kepada pembeli, budak ini tak memiliki aib, gak punya kekurangan. Jadi ada seorang laki-laki punya budak, pengen jual budaknya, pengen jual ibaratnya pembantunya. Kalau dulu namanya budak, kalau sekarang sudah tidak ada budak. Budaknya dijual dan dia bilang budak ini gak punya aib atau kekurangan. Kekurangan apapun dia gak punya, kecuali ia sangat doyan mengadu domba. Jadi dia gak punya kekurangan, semuanya bagus. Disuruh kerja bagus, rapi. Disuruh masak pintar. Disuruh ngangon kambing bisa, apa aja bisa. Gak punya aib, gak punya kekurangan. Tapi dia punya satu kekurangan, yaitu dia suka doyannya mengadu domba. Lalu si pembeli itu menganggapnya bukan sebuah masalah lah, nggak apa-apa lah, orang dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, cuman bisa ngadu domba doang nggak apa-apa lah. Orang kekurangannya ngadu domba doang nggak apa-apa. Baiklah, aku terima. Akhirnya budak itu hidup bersama dengan majikannya yang baru. Pada suatu hari budak itu mulai ngadu domba lagi,
melancarkan aksinya. Karena dia dibilang memang doyannya adu domba, maka tabiat kebiasaan adu domba itu pun terjadi pada majikan barunya. Dia bilang kepada istrinya, istri si majikannya, ketahuilah bahwa suamimu itu tidak mencintaimu, kata si budak itu. Bilang ke istri dari majikannya, ketahuilah bahwa suamimu itu tidak mencintaimu. Ia berkeinginan untuk mencampakkanmu dari hidupnya, untuk menceraikanmu, untuk pokoknya untuk membuang kamu lah. Tapi kata budak ini, tenang saja nih, budak yang doyannya adu domba, dia bilang, tapi tenang saja, kau akan aku beri sebuah solusi. Katanya solusinya apa? Cukurlah dulu tengkuknya. Tengkuk itu apa ya? Ini ya, leher ya, perut ya. Iya. Cukurlah dulu tengkuknya dengan sebuah pisau cukur ketika ia tertidur pulas. Kata si budak yang doyan adu domba. Lalu serahkanlah bulu itu kepadaku agar aku dapat menggunakannya, maka suamimu akan jatuh ke pelukanmu kembali. Dia akan sayang lagi kepadamu. Ini istrinya dipengaruhi itu. Setelah mempengaruhi sang istri, nih si budak yang doyan adu domba yang kecil tersebut, kemudian dia berkata kepada suaminya, si majikannya. Apa dia bilang kepada majikan? Tuan, sebetulnya istri tuan telah selingkuh. Tuh si budak yang demen adu domba. Kata budaknya apa? Tuan, kalau tadi istrinya bilang budaknya bilang ke istrinya suaminya tidak mencintainya, terus dia bilang ke tuannya, ke suaminya, bahwa dia tidak mencintaimu, istrinya tidak mencintaimu. Tuan, sebetulnya istri tuan telah selingkuh. Ia berkeinginan untuk membunuh tuan. Jadi si budak itu bilang istrinya si tuan ini pengen bunuh tuan. Katanya kalau tuan tidak percaya, nanti malam saat tiba waktunya tidur, tuan pura-pura aja tidur, agar mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi. Jadi tadi si budak tadi nyuruh istrinya suruh istrinya nyukur pakai pisau cukur tengkuknya, suaminya disuruh pura-pura tidur. Akhirnya karena termakan ucapan si budak yang suka ngadu domba tadi, sang majikan itu menuruti apa yang diperintahkan oleh budaknya itu. Ternyata benar saja, ketika dia pura-pura tidur, istrinya hendak mencukur pakai pisau cukur bulunya, disangkain karena pakai pisau, disangkain mau bunuh si suami. Akhirnya sang suami tadi karena percaya dengan ucapan budak, dia bunuh duluan istrinya. Karena dia mengira istrinya mau bunuh dia pakai pisau, jadi pisaunya dia ambil, dia langsung bunuh istrinya. Dia nyangka kalau istrinya memang benar-benar ingin membunuhnya, lalu dia cepat berdiri kemudian ambil pisaunya membunuh istrinya. Dia nggak tahu. Ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin begitu aja. Kemudian suasana semakin runyam. Keluarga sang istri datang karena tidak rela dibunuh oleh suaminya sendiri. Akhirnya keluarga sang istri itu datang membunuh lagi suaminya, sang majikan, karena dia nggak terima. Akhirnya apa? Terjadi perang nih antara keluarga si istri dengan keluarga si suami. Suami istrinya sudah meninggal. Akibat apa? Adu domba. Akibat apa? Percaya sama orang yang
jaga jarak aja. Jaga jarak sama orang yang suka adu domba. Adu domba dalam artian tadi ingin jahat ya, bukan ingin dalam artian ya kalau ada yang berlaku kesalahan di pondok pesantren ya harus dilaporkan karena itu kemaksiatan gitu ya. Kecuali ya ini adu domba yang ingin menjerumuskan dia, nggak boleh. Lalu begini, sekarang kita belajar, masih ada waktu. Kita belajar bagaimana sih hukumnya stalking ya. Stalking itu kamu kepo terhadap akun medsos orang lain. Semua ada orang yang kepo terhadap status media sosial orang lain atau akun media sosial orang lain. Penasaran? Biasanya pada seorang yang dikagumi, dia lihat-lihat tuh profilnya, atau misalnya seperti men-stalking medsos milik lawan jenis dengan upload status foto-foto pribadinya. Pertanyaannya gini, perhatikan dulu, biar kamu paham. Nggak pakai gendang-gendang, bagaimana hukum men-stalking akun medsos orang lain tanpa sepengetahuan miliknya? Jawabannya, perhatikan. Jadi, wal haditsu waridun fil nahyi anil nadhari an kitabul ghairi wa ghairihi mahmulun ala kitabin mustamilin ala ma yanfa'u sahibahu tilai alaihi karosain al-mutadamminati lil khabarin la yarda sahibul aini bimafihi mutabul aini bil akhir. Jadi maksudnya apa? Gini, Neng, kalau tadi pemilik akun ini rela, maka boleh. Misalnya akunnya dibuat publik. Kalau akunnya dibuat publik kan berarti dia rela untuk dilihat orang lain, untuk di-stalking orang lain, boleh. Tapi kalau apa? Kalau dia di privasi, lalu kamu cari-cari bagaimana caranya biar dia kamu pakai akun medsos orang yang berteman dengannya, maka nggak boleh karena akunnya sudah di privasi. Kalau akunnya itu privat, berarti dia hanya mengizinkan orang yang melihat, orang yang dia izinkan saja. Orang yang dia tidak izinkan, dia tidak terima, berarti dia tidak izinkan untuk men-stalking dia. Ya. Tapi kalau kamu akunnya itu publik, maka boleh-boleh aja orang ngelihat, boleh-boleh aja ngepoin orang yang akunnya di publik. Kalau di privasi nggak boleh, tergantung orangnya nerima nggak. Karena ada orang yang mau akunnya privasi aja dan nggak semua orang tahu karena khawatir ada orang-orang yang nggak kenal. Ada misalnya laki-laki yang dia pengen ya sesuatu yang buruk terhadapnya. Ada juga kan orang yang ingin berteman sesama perempuan aja. Ya, atau lain-lainnya. Nah, maka ini kalau dia di privat nggak boleh. Yang kedua, bagaimana sih hukumnya ngeprank? Tuh. Perhatikan. Misalnya ngeprank apa? Nakut-nakutin dengan misalnya dibuka tiba-tiba pocong. Wow. Atau misalnya pura-pura ngeprank, pura-pura jadi polisi. Pura-pura jadi apa? Pinjol ya. Dan sejenisnya. Nah, biasanya kan kamu dianggap lelucon. Boleh nggak sih kayak gitu? Bagaimana hukum ngeprank teman? Ini perhatikan. Jadi hukum ngeprank teman itu kalau misalnya terlalu berlebihan, membahayakan, menyakiti perasaan orang lain,
mengejek, istihza, membahayakan, idror, menyakiti, ibda, menakut-nakuti, tarwin, atau berlebihan atas batas kewajaran sampai dia misalnya udah tahu serangan jantung malah dikasih ya dia dan sebagainya, maka menjadi haram. Tapi kalau misalnya kamu ngepranknya misalnya gini, Neng, kamu lagi belajar ngantuk, lalu biar nggak ngantuk gitu dibecandain, di prank. Nah, selagi itu atas batas wajar maka boleh. Atas batas wajar ya, tidak menyakiti. Tapi kalau tadi sampai menyakiti, sampai membahayakan, sampai dia mengejek, sampai ya melebihi batas kewajaran maka haram, dosa. Makanya kalian ingetin, bercanda itu tujuannya adalah untuk menggembirakan hati teman dan menggembirakan hatimu. Kalau ada yang tersakiti, namanya bukan bercanda, tapi namanya ngebully. Perhatikan lagi, nanti mau pulang biar tahu hukumnya. Bagaimana menggunakan aplikasi, sekarang masih ada aplikasi ini nggak, micet? Masih ada. Jadi hati-hati ya, micet itu sekarang Masya Allah banyak yang bergeser ke ranah negatif tuh. Ada open BO, ada video call seks, ya Allah. Perhatikan dulu, pada dasarnya media itu memang diperbolehkan, tapi kalau tadi digunain untuk open BO, untuk video call seks, untuk melihat adegan-adegan yang nggak bagus, maka hukumnya haram karena itu digunakan untuk kemaksiatan. Jadi gini, kalau kamu install tuh banyak maksiatnya, mendingan udah deh uninstall aja. Kenapa Telegram? Sama. Kalau Telegramnya digunakan untuk grup yang baik, maka boleh. Tapi kalau untuk yang tidak baik, maka tidak boleh. Bisa. Cari jodoh mau open BO. Open BO nggak boleh. Kalian belum sampai cari jodoh kok. Belum sampai cari jodoh mah Abi aja, Bi. Kalau cari jodoh dia mah banyak sampai. Ya, lanjut. Bagaimana hukum seorang perempuan memposting foto atau video dirinya ke jejaring sosial? Yang itu yang ngomongin. Perhatikan dulu, kamu kan kadang-kadang di media sosial posting foto kamu kan, posting foto, posting video. Gimana tuh hukumnya? Apalagi kalau fotonya sambil videonya sambil joget-joget. Ini dia aurat. Apabila dengan menutup aurat atau aurat tertutup, maka diperinci. Dengarkan. Pertama, hukumnya haram apabila ada keyakinan atau dugaan akan menimbulkan fitnah atau terjadinya kemaksiatan. Misalnya ini, dengan kamu posting video joget-joget atau foto yang mengumbar nafsu orang lain, maka itu jatuhnya haram.
Tiba-tiba laki-laki ngelihat kamu joget-joget jadi tertarik, jadi nafsunya meningkat, haram. Apalagi itu dilihat jutaan laki-laki, dosanya berjuta-juta itu. Kalau sampai menimbulkan terjadinya kemaksiatan pada orang lain, ya misalnya dia ya dengan video atau fotomu dia jadi sangat terpesona, bangun gairahnya dan sebagainya, nggak boleh, haram. Lanjut, perhatikan dulu. Kalau hanya sebatas ragu nih, ragu kira-kira menimbulkan fitnah nggak ya, atau terjadi kemaksiatan nggak ya, maka itu pun makruh, dibenci. Jadi kamu lihat-lihat dulu, itu ya Allah foto kamu, videomu kira-kira mengundang syahwat gak sih? Mengundang laki-laki itu jadi tertarik, jadi apa sih dia? Jadi bangun birahinya gak sih? Boleh, ya. Kecuali foto KTP, kecuali foto-foto yang ada misalnya manfaatnya foto keluarga tapi nutup aurat dan sewajarnya, tidak mengundang nafsu birahi orang lain atau apalagi laki-laki. Jangan sampai biar terlihat menarik, bikin video yang boleh, haram. Kalau videonya tidak mengundang birahi, tidak mengundang hasad, tidak mengundang fitnah, kamu yakin itu videonya manfaat, silakan. Tapi kalau itu videonya tidak manfaat, hanya buat oh aku cantik, oh ini cantik aku kayak gini, apalagi pas joget-joget, astagfirullahaladzim. Sekarang tadi ditanyain, bagaimana hukum mendownload atau mengunduh foto orang atau status orang di media sosial, bukan milik kita. Nah tadi lagi-lagi sama, kalau misalnya pemilik itu rela atau ngizinin, ada di beranda profilnya, tidak disembunyikan, maka boleh. Tapi kalau untuk disalahgunakan nggak boleh, atau kalau itu privasi nggak boleh. Maka hati-hati ya, kalian sebagai wanita hati-hati mau upload, mau bikin status, hati-hati, jangan sampai jadi dosa jariah. Kalian udah meninggal, itu sosmednya masih yang mengundang birahi orang lain, nah itu dosanya dosa jariah. Nah pertanyaan lagi, apa hukum menolak permintaan pertemanan di Facebook atau di IG? Kalau yang privat suka ada yang minta pertemanan, kamu nggak nerima, kamu nolak, boleh nggak? Diperbolehkan apabila tidak terlalu kenal dengan orang yang meminta pertemanan, ya. Nggak terlalu kenal, nggak terlalu penting, nggak ini, nggak. Tapi kalau orang itu guru kenal, dia orang baik, dia pengen silaturahmi, jangan ditolak. Ini mah gurunya ditolak, kirim laki-laki diterima. Akhirnya apa? Buat apa? Kenapa gurunya ditolak? Biar nggak dilihat biar nggak ditegur kalau ada postingan yang macam-macam. Kalau laki-laki yang bukan mahramnya diterima, jangan begitu. Nah, ada lagi, bagaimana hukum memblokir akun seseorang di medsos? Boleh nggak? Haram memblokir akun seseorang di medsos. Haram.
hati orang lain menurut keumuman. Menyakiti hati orang lain. Kalau misalnya kamu blokir, nih, dia nggak kenapa-napa gitu. Atau misalnya haram juga akun yang diblokir adalah akunnya milik kerabat dekat, abangmu, adekmu, orang tuanya diblokir, ya Allah. Kalau tidak ada unsur syar'i memblokir akun seperti akun yang dimilikinya sudah tidak digunakan atau akun itu membawa mudarat bagimu, silakan. Ya. Nah, lanjut. Satu lagi ya. Banyak banget lagi. Ada bagaimana Google menampilkan video TikTok dengan pakaian syar'i seperti mukena. Apa? Ayu mamra'atin ista'abarat samarat ala naumin yajidu rihaha fayazaniyatun wa kullun ainin zaniyatun warrahul halim wa suhmahahu. Jadi ini diibaratkan dengan seorang wanita yang pakai wangi-wangian. Wanita pakai wangi-wangian, lalu ia melewati segerombolan orang, nih laki-laki, dia nyium aromanya, maka ia tergolong sebagai wanita yang zina dan setiap pandangannya tertuju padanya. Ya, dan setiap pandangan yang tertuju padanya juga tergolong melakukan zina. Jadi kamu hukum menampilkan video TikTok dengan pakaian syar'i seperti mukena itu kan baik sebenarnya ya, tapi nggak boleh kalau itu diyakini atau ada dugaan mendatangkan fitnah. Tadi buat laki-laki jadi tertarik, jadi diulang-ulang tuh video sampai 100 kali tuh masih laki-laki. Atau kamu pakai minyak wangi, aduh wangi banget nih, sampai laki-lakinya ngeliatin, melototin. Nah, itu termasuk dari zinanya makan, zinanya pakaian. Kamu kalau mau pakai minyak wangi tujuannya biar nggak bau badan, bukan biar wangimu tercium oleh laki-laki. Jadi sewajarnya hanya untuk menghilangkan bau badan, bukan untuk biar semerbak. Wanginya akhirnya laki-laki nyium, dosa. Laki-laki yang bukan mahram. Pakai nama samaran di medsos nih, anak zaman sekarang nih suka pakai nama samaran. Apa hukum menggunakan nama samaran dalam Facebook, Instagram, Twitter, dan sejenisnya? Jawabannya apa? Kalau menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ana adkhulu ila al-internati bi tariqatin ghayr mashru'atin wa dhalika li ismin wa kalimati mururi insanin ghayri wa biduni ilmihi fa hal fi dhalika ayyu haraj. Na'am la yazuzu dhalika. Jadi kata Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ana adkhulu ilal internet bitori, ini maksudnya apa? Maksudnya dia itu mengakses internet melalui jalur yang tidak disyariatkan. Apa kata dia? Yakni dengan menulis nama samaran, dengan dikitabatin ismi wa kalimati mururi insanin ghairi biduni ilmi, nama samaran dari selainnya dan tanpa sepengetahuannya. Apakah itu termasuk dosa? Fahal fi dzalika ayyu haraj? Apakah itu termasuk dosa? Na'am, ya. Iya. La yazuzu dzalika. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kamu pakai nama samaran buat nipu orang lain, biar orang lain nggak tahu kalau itu kamu. Nah, maka enggak dong. Kecuali nama samaran itu memang sudah diketahui orang banyak. Misalnya gini, misalnya gini, Kak Intan nama aslinya Intan Zakiyah.
sosial itu banyak nama Intan Zakia, maka Kak Intan tambahkan Syahroni agar membedakan Intan Zakia Kak Intan dengan Intan Zakia yang itu boleh. Yang gak boleh nama kamu Intan Zakia, tiba-tiba misalnya jadi artis yang terkenal Karamoy, namanya Intan Zakia jadi artis Karamoy. Jadi atau misalnya namanya Intan Zakia diganti jadi Anies Baswedan. Akunnya Azura namanya Siva, nggak boleh. Atau nama samaran yang samaran itu mengelabui orang lain, dia orang lain nggak tahu kalau itu aku, maka nggak boleh. La yazuzu dzalika wallahu a'lam. Oh ya, satu lagi. Chattingan atau video call dengan lawan jenis. Liburan, chattingan, atau video call dengan lawan jenis. Apa hukum chattingan atau berkomunikasi lewat video call dengan lawan jenis? Misalnya, karena dia dulu, kamu video callan sama anak putra, itu kan lawan jenis. Bagaimana hukumnya? Jawabannya haram. Kecuali ada hajat, misalnya transaksi jual beli. Boleh kamu jualan, beli laki-laki. Mau daftar pondok, kamu wanita, yang chat laki-laki. Boleh. Mau apa lagi nanya-nanya tentang pesantren, yang hal itu ada hajat, ada kebutuhan, atau misalnya kamu, kecuali laki-laki itu mau menghibah kamu ya, kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, tidak ada niat untuk menghibah, tidak ada hajat transaksi jual beli, tidak ada hajat apa-apa, maka hukumnya haram. Kalau ada hajat memang itu betulan tugas penting, maslahat, manfaat, boleh. Kalau hanya basa-basi apa kabar, sudah makan belum,
Kalau ada hajat, misalnya buat apa? Kasyahadah, seperti persaksian. Misalnya benar gak sih? Ini saksi ya, saksi. Wajah